Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun masih bisa belajar bersama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd, kita masih dalam rangkaian silsilah Arkanul Islam. Kita telah berbincang tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun, syarat-syaratnya, konsekuensi. Kemudian kita berpindah kepada rukun Islam yang kedua, di mana Rasul SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum, kalau mereka menerima dan taat kepadamu, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul SAW, maka kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana sholat 5 waktu tersebut, waktu-waktunya, rukun, syarat, wajib-wajibnya. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang sholat sunnah yang sejatinya tidak masuk dalam rukun Islam. Karena kalau orang itu hanya sholat yang 5 waktu saja, maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Bahkan Rasul SAW, ketika ada seorang sahabat bertanya tentang apa yang Allah wajibkan atas dirinya, 5 salawat fil yawmul laylah. Lalu sahabat ini bertanya, apakah ada kewajiban lain buat aku? Nggak ada. Illa an tatawwa. Kecuali kalau engkau ingin sukarela menjalankan sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib itu yang 5 waktu tadi. Ada sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur sebenarnya. Sedangkan sholat-sholat yang lainnya adalah sholat-sholat sunnah bagi yang mau mengamalkan. Sebelum kita membahas tentang sholat-sholat sunnah ini yang bermacam-macam ya, Ana ingin mengingatkan tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Mungkin kita mendengar ada banyak perselisihan di antara para ulama. Sebagian di antara mereka menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu wajib buat setiap laki-laki yang mampu untuk ke masjid dan tidak ada halangan buat dia. Sebagian lagi berpendapat sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, pokoknya sudah ada yang ke masjid maka alhamdulillah. Ahibati fillah. Kalau kita membahas masalah fikih akan panjang. Semua memiliki dalil yang kita berbaik sangka dengan para ulama. Tatkala mereka membahas tentang hukum sholat berjamaah itu, bukan karena mereka meremehkan keutamaan,
fadilah, dan kemuliaan sholat berjamaah. Tapi mereka berusaha untuk menyimpulkan hukumnya bagaimana sebenarnya. Ana akan membacakan asar, ucapan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin." Barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, barang siapa yang ingin meninggal dunia besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi muslim, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita semua ingin mati husnul khatimah, meninggal dunia dalam kondisi Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah pernyataan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Hendaklah dia menjaga salat yang 5 waktu itu di tempat salat itu dikumandangkan, ajakan kepadanya. Lalu beliau mengatakan, fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan buat nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Jadi jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita berkata kadangkala, gimana ya supaya anak dapat hidayah, supaya anak dapat istiqamah. Nih, wa innahunna min sunanil huda. Di antara sunnah-sunnah petunjuk yang akan mengantarkan hamba kepada istiqamah, kepada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla adalah salat berjamaah. Di tempat dikumandangkannya azan. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Kalau akhirnya kalian sholat di rumah kalian, nggak sholat berjamaah di masjid, di tempat dikumandangkannya adzan, sebagaimana ada orang-orang yang memang nggak sholat ke masjid. Ada satu kelompok yang memang mereka berat untuk sholat di masjid. Kalau kalian mencontoh orang-orang tersebut, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka konsekuensinya kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur. Tidaklah ada seorang pun yang bersuci, kemudian dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan bersucinya, thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia dengan sengaja menuju ke masjid dari salah satu masjid yang ada. Masjid ini bisa jadi musola ya. Illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uha biha darajah. Melainkan Allah Jalla Jalaluh akan menuliskan bagi dia dengan setiap langkah satu kebaikan. Dan dengan setiap langkah itu akan diangkat satu derajat, dan dengan setiap langkah itu dihapuskan satu dosa. Walaqad ra'aituna.
Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana kondisi para sahabat Nabi di masa hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengagungkan sholat berjamaah di masjid. Beliau mengatakan, aku melihat kondisi kita pada waktu itu. Ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Pada masa itu nggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah nampak kemunafikan. Jadi udah dari ucapannya, dari omongannya udah maklum sudah orang ini orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fis shaf. Pada waktu itu ada orang yang nggak bisa jalan ke masjid, yang akhirnya dia dipapah, dibawa ke masjid, kemudian diberdirikan di shaf, diapit dengan dua sahabat agar dia dapat berdiri. Subhanallah. Seperti itu semangat mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan sholat berjamaah itu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat kita sendirian. Bisa dibayangin ya, antum sholat sendirian selama 5 hari. Di rumah nih, sholat 5 waktu sendirian 5 hari. 5 kali 5, 25. Teman antum sholat sekali, udah dapat 25 lebih. Sekali dia sholat. Belum lagi tadi yang disebutkan ganjaran dan pahala dalam melangkahkan kaki ke masjid. Belum lagi bagaimana fadilah shaf pertama. Bagaimana doa menuju ke masjid. Ini orang gak pernah baca doa menuju ke masjid kecuali Jumatan. Ini orang tiap hari berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Terus ketika dia masuk masjid, dia melangkahkan kaki kanannya, kemudian dia berdoa membaca bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Dia di situ sholat qobliyah mungkin, atau dia sholat tahiyatul masjid. Dia duduk menunggu iqamah, dihitung sholat, para malaikat mendoakan dia. Jadi sangat banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada dalam berjamaah bagi kaum laki-laki. Tapi sebagian kita zuhud, merasa tidak perlu dengan pahala tersebut. Namun jamaah rahimakumullah, yang sholat di rumah sah sholatnya. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat sholat berjamaah ini termasuk syarat sahnya sholatnya laki-laki. Kalau dia memang mampu ke masjid, seharusnya dia ke masjid. Ahibati fillah. Kita akan bicara sholat-sholat yang dapat menyempurnakan sholat yang 5 waktu yang wajib tadi. Ya, seorang wanita, kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Dikatakan kepada wanita yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, tapi 5 waktu sempurna tentunya ya. Bukan bolong-bolong, bukan banyak. Sempurna sholat yang 5 waktu, puasanya sempurna, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukain. Namun wanita tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka tidak dianjurkan. Jadi lebih utama sholat wanita di rumahnya. Ahibati fillah. Berkaitan dengan sholat sunnah ini, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita mengingatkan bahwa Rasul SAW menjelaskan awal yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, ditulis sempurna. Sholatnya kurang, ditulis kurang. Tapi untuk menyempurnakan kekurangan itu, akan ditanya, dia punya enggak sholat sunnah? Kalau ada sholat sukarela yang bukan wajib yang dia kerjakan, maka itu akan menyempurnakan sholat wajib dia. Hibati fillah.
Memperbanyak sholat sunnah ini termasuk sebab yang besar untuk memasukkan ke surga bersama Nabi SAW. Bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika dia diberi kesempatan oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Nabi SAW, maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Awa ghaira dzalik. Apa engkau enggak meminta selain itu? Enggak, Nabi, itu yang aku minta. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Kemudian ahibati fillah, sholat sunnah ini dianjurkan di rumah. Kalau sholat wajib di masjid tadi. Kalau lelaki ini sholatnya cuma di masjid seperti anak kos-kosan ya. Atau nih teman-teman yang mungkin di rumah kontrakan yang isinya laki-laki semua yang bekerja. Yang mereka alhamdulillah orang-orang yang taat ya. Adzan mereka berangkat ke masjid. Di rumahnya nggak ada sholat, maka berbahaya. Maka dia perlu menerangi rumahnya dengan sholat sunnah ini. Kadangkala suami istri, suaminya taat ke masjid, alhamdulillah. Semua sholat dilakukan di masjid qobliyah, di masjid ba'diyah, di masjid. Maka bagaimana dengan rumahnya yang terkadang istrinya berhenti sholat karena uzur. 40 hari istrinya nggak sholat. Di rumahnya nggak ada sholat. Sholat sunnah ini mendatangkan berkah, mengusir syaitan. Rasul SAW bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang kalian selesai sholat di masjid, itu sholat berjamaah tadi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah dia menjadikan untuk rumah bagian dari sholat dia. Itu sholat sunnah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah Azza wa Jal akan menjadikan dengan sholatnya dia kebaikan di dalam rumahnya. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Ahibati fillah. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubur." Jadikan rumah kalian itu dapat bagian dari sholat kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa kok kita dianjurkan sholat sunnah di rumah ya, yang wajib di masjid bagi kaum laki-laki. Beliau menyebutkan karena sholat di rumah itu lebih tersembunyi, lebih jauh dari riya, lebih terjaga dari hal-hal yang menggugurkan sholat. Karena kita di rumah kita, gak ada siapa-siapa, gak ada tetangga, gak ada sohib. Wah, kadangkala kita di kamar kita sendirian. Istri kita juga mungkin sedang ke pasar, atau istri kita sedang kemana. Salat sendirian. Apalagi di malam hari. Ketika benar-benar semua terlelap dalam tidur. Maka subhanallah, beliau mengatakan waliyatabarrakal bait bidzalika, agar rumah dapat berkah, turun rahmat Allah, turun para malaikat dan setan kabur dari rumah tersebut. Kemudian salat tatawwu ini, salat sunnah ini juga menghadirkan cinta Allah kepada hamba. Jadi kalau cuma salat wajib ya standar.
Standar Muslim, ya gitu tuh. Rukun Islam tuh, yang kita akan lanjutkan nantinya. Itu standar Muslim, standar minimal. Tapi kalau dia ingin dapat cinta Allah Azza wa Jalla, maka mau tidak mau, dia harus lebih dari yang lainnya. Kita dalam kehidupan dunia berlomba-lomba untuk dapat lebih. Kalau bicara rumah nih, kita perlu rumah berapa banyak? Satu. Perlu satu. Kebutuhan hidup berapa? Anggap sebulan anak Ustaz perlu 6 juta. Sehari 200 ribu lah. Anggap seperti itu. Tapi kenapa engkau cari duit lebih dari itu? Itulah manusia. Dia berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, tapi untuk akhirat kadangkala dia zuhud. Dia merasa, udah cukup lah main 5 waktu. Naam, sahih. Kita bicara yang wajib sudah dia kerjakan. Tapi untuk mendapatkan cinta, perlu dengan yang sunnah. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ini hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku cinta kepada dia. Allah jadi cinta sama dia. Kalau Allah udah cinta, selesai. Yang meraih cinta Allah, maka Allah akan menjaga dia. Akan memberikan kepadanya apa yang dia ingin. Kemudian, ya, salat sunnah ini juga menyempurnakan syukur hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kaki. Sholat malam. Sholat sunnah. Bengkak kakinya bukan karena sholat fardu. Sholat fardu berapa menit sih kita perlu waktu? Beliau bengkak kakinya. Dan beliau ditanya. Ya Rasulullah. Kata Aisyah. Lima tasna'u hadha. Kenapa engkau melakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Udah selesai semuanya. Udah diampuni. Apa jawab Nabi kita alaihi salatu wassalam? Afala akunu abdan syakur. Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan as-salatu khairu mawdu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Ada banyak ibadah kan? Ada zikir, ada puasa, ada sedekah. Salat itu adalah yang faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin memperbanyak silahkan, yang ingin sedikit dia bebas dia. Oleh karena itu kalau kita membaca Siratus Salafis Saleh, ada yang sholatnya 100 rakaat. Kalau bicara rawatib yang nanti kita akan bicarakan, yang fardu 17. Kalau ditambah sholat sunnah rawatib 12 rakaat, jadi berapa? 29. Tambah sholat malam yang 11 rakaat, 40 udah. Tapi ada yang sampai 100 rakaat sholat. Kita berapa rakaat sholat? Standar alhamdulillah. 17 rakaat, berarti engkau telah menjalankan kewajiban. Tapi ingat, sholat sunnah ini penting. Karena biasanya orang kalau punya sholat sunnah, kemudian imannya turun, insya Allah yang hilang tuh sholat sunnahnya. Tapi kalau dia hanya memiliki 17 rakaat, hanya itu milik dia. Ketika iman dia turun, biasanya yang 17 rakaat itu waktunya mulai terlambat.
Dan kalau lebih turun lagi imannya, lewat waktu. Mulai dia meninggalkan. Karena dia nggak punya sholat sunnah. Jadi setan tuh ketika godain, ya udah orang ini nggak punya apa-apa, bas sholat wajib doang gitu. Tapi kalau dia punya sholat sunnah, maka untuk menggoda manusia agar meninggalkan yang wajib itu, iblis dan bala tentaranya mau tidak mau harus menerobos yang sunnah dulu nih. Bagaimana yang sunnah gugur dulu. Ahibati fillah, berkaitan dengan sholat sunnah ini, ternyata sholat sunnah ini boleh dilaksanakan dengan duduk jemaah. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena ada orang-orang yang malas. Capek berdiri lagi. Boleh duduk. Namun, pahalanya setengah. Ini buat orang sehat ya. Kalau orang sakit, berbeda. Tatkala kita berbicara tentang rukun sholat, salah satu rukun sholat itu al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri. Jadi sholat fardu itu harus berdiri, kalau dia mampu. Adapun sholat sunnah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya ada ijma' ulama atas bolehnya sholat sunnah duduk. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan bagaimana sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, kana yusalli minal lail tis'a raka'atin fihinna al-witr. Beliau alaihi salatu wassalam kadangkala sholat di malam hari itu 9 rakaat sama witirnya. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau terkadang sholat malam dengan berdiri panjang sekali. Walailam tawilan qa'idan. Dan pernah pada malam yang panjang lainnya, beliau sholatnya duduk. Sholat sunnahnya. Wa kana idha qara'a wa huwa qa'imun, raka'a wa sajad wa huwa qa'im. Kalau beliau sholatnya berdiri, biasanya beliau ruku dan sujudnya dalam kondisi berdiri. Wa idha qara'a qa'idan, raka'a wa sajada wa huwa qa'id. Kalau beliau sholatnya duduk, biasanya beliau ruku dalam kondisi beliau duduk. Begitu sujud. Namun kadangkala beliau juga sholatnya itu duduk bersila. Jadi sunnahnya kalau sholat duduk itu bersila. Untuk membedakan antara berdiri dengan gerakan yang lainnya. Jadi ketika berdiri beliau bersila, walaupun nggak bersila nggak apa-apa kalau kondisinya mungkin dia pakai kursi atau gimana. Beliau baca panjang, ya Allah gimana kalau membaca hadisnya ya. Beliau itu bacaannya panjang ketika sholat malam. Beliau duduk dalam beberapa kesempatan. Ketika tinggal 40 ayat, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza baqiya ala surati 30 atau 40 ayat qama faqara'ahunna thumma. Ketika tersisa 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. 30-40 ayat ini jamaah, mungkin 2 lembar lebih jamaah. Jadi beliau berdiri kemudian ruku. Jadi baca 30-40 ayat itu dalam kondisi berdiri. Sedangkan gimana nih orang mau sholat sunnah duduk bacanya qul huwallahu ahad. Sholat anak sunnahnya duduk baca qul huwallahu ahad. Ya boleh, ya boleh. Kalau bicara sholat sunnah diperbolehkan tapi bukan disunnahkan ya. Dan bukan dianjurkan. Dan kalau kita melihat salat Nabi SAW yang duduk ini, subhanallah. Karena bacaannya panjang. Lelah mungkin seseorang. Dan Nabi SAW ketika mengamalkan sesuatu, beliau tidak mau meninggalkan. Beliau akan terus menjalankannya, walaupun tadi kondisinya duduk. Mungkin capek. Beda sama sakit ya. Tapi ada orang capek, lelah, ya udah sholatnya duduk. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis
yang berbunyi salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Salatnya seseorang itu dalam kondisi duduk, pahalanya dapat setengah dari pahala orang yang salatnya berdiri. Jadi buat teman-teman nih yang kadang-kala imannya lagi lemah, futur, dia biasa salat qobliyah ba'diyah, tapi aduh capek. Ya udah salatnya duduk. Berusaha untuk tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah ini. Taib, ahibati fillah. Berarti kita lihat sholatnya Nabi SAW itu lebih banyak beliau sholat berdiri. Kadangkala beliau sholat duduk. Dan kadangkala beliau berdirinya ketika baca Quran waktu berdiri duduk. Tapi ketika mau ruku beliau baru berdiri. Dan disebutkan bahwa ini di akhir-akhir hayat Nabi SAW ya, ketika beliau sudah sepuh ya. Maka yang muda-muda nih, kalau sejak muda sholatnya duduk, kalau tua gimana sholatnya nanti? Maka berusaha untuk bersama. Dan kemudian bicara sholat sunnah. Tadi Ana dengar ada emak-emak yang mau safar atau gimana. Ternyata sholat sunnah tatawu itu boleh di atas kendaraan. Boleh di atas kendaraan. Ketika seorang jadi musafir. Baik safar yang diperbolehkan qasar atau safar yang tidak diperbolehkan qasar. Ini menurut pendapat yang rajih. Jadi ada teman umpamanya kadangkala dia ya dari Jakarta mungkin ke Bekasi atau ke tempat yang memang belum sampai safar ya yang diperbolehkan qasar. Kemudian dia pulang, habis sholat berjamaah dia pulang. Mamanya dia naik Grab atau naik apalah, taksi online. Kemudian di taksi online dia sholat sunnah. Ba'diyah umpamanya. Itu diperbolehkan. Menurut pendapat yang rajih. Tapi kalau sholat fardu, maka tidak diperbolehkan di atas kendaraan. Kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk turun. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam itu salat di atas kendaraannya, ya ikut kemana kendaraannya, enggak ke arah kiblat gitu loh. Dan disebutkan beliau tidak melakukan itu kalau salat wajib. Kalau salat wajib beliau tidak pernah melakukan hal itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Taib, ahibati fillah. Kemudian tempat melaksanakan sholat tatawu tadi sudah disebutkan yang lebih afdol di rumah, tapi dimanapun boleh sebenarnya. Di masjid ya, di kantor ya. Tadi di kendaraan juga disebutkan diperbolehkan. Ingat, usahakan tatkala kita menjalankan sholat sunnah ini, ya istiqamah. Bukan hanya sesekali kemudian kita tinggal. Walaupun kalau bicara, boleh kan Ustaz, anak sholat sunnahnya sesekali gitu loh. Maksudnya, anak ini cuma jaga yang 5 waktu Ustaz. Tapi kalau anak lagi nggak capek, ya anak sholatlah qobliyah, umpamanya sholat duha, sholat malam. Tapi ya nggak selalu sih. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan khudhu minal a'mali ma tutiqun. Ambillah dari amalan. Ini kan banyak amalan. Misalnya kita akan bicara ada sholat ini, sholat ini, sholat ini. Ambil dari amalan-amalan ini yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu nggak akan bosan sampai kalian bosan. Maka setiap orang ya berbeda-beda gitu loh kemampuan dia. Baik, ahibati fillah, sholat berjamaah, sholat sunnah ini ternyata diperbolehkan untuk berjamaah. Kadang-kadang nggak apa-apa. Kadang-kadang kita sholat duha berjamaah umpamanya.
sholat malam berjamaah, apalagi kita tahu ada sholat tarawih, itu sesekali diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah sholat malam bersama Hudzaifah. Hudzaifah menjadi makmum Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas juga pernah menjadi makmum Nabi SAW. Auf bin Malik pernah bermakmum dengan Nabi ketika Nabi sedang sholat sunnah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa neneknya itu pernah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Ketika Nabi selesai makan, Nabi mengatakan, "Qumu fa usalli lakum." Kalian bangun semua, aku akan sholat buat kalian. Sholat sunnah. Nabi sholat, jadi imam. Anas jadi makmumnya bersama ada satu anak yatim, kata Anas, dan ibunya sholat di belakang. Ini menunjukkan diperbolehkannya sholat sunnah sesekali berjamaah. Ahibati fillah, apa aja macam-macam sholat tatawwu ini? Ada macam-macam. Yang pertama, ada sunnah-sunnah rawatib yang rutin dikerjakan. Kemudian ada sholat witir. Kemudian ada sholat duha. Kemudian ada sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Seperti sholat tarawih umpamanya. Kemudian juga mungkin sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha. Menurut pendapat sebagian ulama bahwasanya itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian juga ada sholat istisqa. Ada sholat kusuf yang juga diperintahkan menurut pendapat sebagian ulama adalah sunnah muakkadah. Baik, ada juga sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang dilakukan tanpa ada sebab. Ada sholat sunnah yang terikat, di mana ada sebabnya. Kenapa dia sholat sunnah itu seperti orang masuk masjid. Sholatnya karena dia masuk masjid. Jadi ada sebabnya dan terikat ketika orang masuk masjid disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Baik, ahibati fillah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat sunnah rawatib yang menjadi pendamping sholat fardu. Sholat 5 waktu. Ternyata ada pendampingnya. Kadang-kala pendampingnya itu sebelum atau sesudah. Dan jumlahnya 12 rakaat. Berdasarkan banyak hadis, ya, diantaranya hadis Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'ah fi yawmin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, niscaya akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Allahu Akbar jemaah. Ini cicilannya 12 rakaat. Sehari semalam. Di riwayat lain dikatakan tatawu'an ghaira faridah. Salatnya tatawu. Jadi bukan yang 17 rakaat yang fardu itu, bukan. Salat sunnah nih. Yang salat sunnah akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Baik, ini hadis Ummu Habibah. Dan di hadis yang lainnya, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, ada riwayat Imam Tirmidzi juga dari Ummu Habibah yang menjelaskan 12 rakaat ini mana saja. Jadi 12 rakaat itu boleh bebas. Yang penting kita punya sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat. Sebagai bentuk cicilan kita untuk punya rumah di surga. Kita tuh nggak pernah berhenti nyicil punya rumah, mobil, sebagian cicilan. Masa rumah di surga kok nggak punya? Walaupun harus nyicil, kita nyicil. Nggak pakai fulus nyicilnya, pakai sholat. Baik, di hadis riwayat Tirmidzi, Nabi alaihissalatu menyebutkan 12 rakaat ini. Arba'an qabla dhuhri.
Wa rak'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8 jadinya. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10 dah. Wa rak'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan ini jumlahnya 12 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib. Ahibati fillah. Selesai nih. Kemudian ada sunnah-sunnah yang lainnya. Yang tidak termasuk dari rawatib yang 12 tadi. Ada yang masuk dari sana. Ini ana membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh, subhanallah, Sa'id ibn Wahb al-Qahtani ya. Beliau itu yang mengarang kitab Zikir Pagi dan Petang, yang meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab judulnya Salatut Tatawwu ya. Judulnya Salatut Tatawwu, Mafhumun wa Fadailu Aqsam wa Anwa' wa Adab. Masya Allah, beliau ini produktif banget ya. Mengarang banyak kitab yang sangat berguna dan bermanfaat buat umat. Baik, setelah beliau menjelaskan yang 12 rakaat rawatib tadi, kemudian beliau menyebutkan salat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Artinya ada salat sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan, ada yang tidak ditekankan. Yang bersama salat fardu, yang salat 5 waktu ini. Beliau menyebutkan jumlahnya itu 22 rakaat. Jadi 12 rakaat ditambah 10 rakaat lagi. Beliau menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya. Berarti ada tambahan 2 rakaat nih. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan orang itu dari api neraka. 4 tambah 4, 8. Baik, yang kedua, 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Rawahu Ahmad. Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Berapa? 4 tambah 4 tambah 4. 12 rakaat udah nih. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudahnya. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wa kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syams qabla salatil maghrib. Kita dulu di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum salat maghrib. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Beliau mengatakan, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, liman sya'a, bagi yang berkehendak. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudahnya, yang tadi kita sudah baca dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, dan dianjurkan untuk ba'diyah maghrib ini membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Baik, 4, 4, 4, 2, 2. Berapa udah? 16. Ya.
udah 16. Kemudian rakaatani qabla al-isya, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Loh, apa dalilnya? Hadis umum sebenarnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina kulli adzanaini salatun." Baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap 2 adzan itu ada salat sunnah. Di antara 2 adzan itu, yakni adzan dan qomat itu ada salat sunnah. Di yang ketiga beliau mengatakan, liman sya, bagi yang mau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bagi yang mau. Jadi tadi kita bicara ini, kita gabungin semuanya. Yang muakkad dan yang tidak muakkad. Jadi kita tadi udah dapat berapa? Udah dapat 16. Kemudian ditambah qobliyah isya 2. Antara adzan dan qomat ini jadi 18. Ditambah ba'diyah isya 2 jadi 20. Kemudian yang terakhir rakaatani qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum fajar. Ini termasuk sholat sunnah rawatib yang paling dianjurkan. Yang Nabi SAW, kalau musafir, beliau nggak sholat rawatib. Nggak sholat beliau ketika safar. Tapi 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidak pernah tinggal. Karena 2 rakaat sebelum subuh ini, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atul fajr. Nggak ada sholat sunnah yang Nabi lebih menjaganya daripada 2 rakaat sebelum subuh. Gimana lebih baik dari dunia dan isinya? Dan bacanya juga dianjurkan ringan aja. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Waktunya antara azan dan qomat. Jadi ini 2 rakaat sebelum subuh ini dilaksanakannya, atau sholat fajar ini dilaksanakannya setelah azan ya, bukan sebelum azan. Kemudian jamaah, Nabi SAW kadangkala selesai sholat sunnah 2 rakaat subuh itu beliau istirahat. Beliau berbaring ke arah kanan beliau ya. Tiduran beliau. Tapi tidak tidur, istirahat. Karena habis sholat malam, kemudian beliau istirahat, nunggu qomat. Jadi bila nanti datang, memberitahu Nabi SAW kalau sudah mau qomat, maka beliau berdiri, kemudian beliau sholat subuh menjadi imam di Masjid Nabawi. 2 rakaat subuh ini, bagi orang yang menjaganya, kalau ketinggalan, dianjurkan untuk diqodok. Diqodok jam. Jadi orang kalau sholat wajib, ketiduran, lupa, dia wajib mengqodok. 2 rakaat sebelum subuh ini, subhanallah, dianjurkan untuk diqodok. Kapan mengqodoknya? Boleh dilaksanakan setelah. Jadi kadang-kadang kita bangun, tahu-tahu udah qomat ya. Maka apabila dikumandangkan qomat, iqamatus shalah, maka nggak boleh sholat sunnah udah. Yang ada sholat wajib. Ini gimana kita ketinggalan 2 rakaat yang biasa kita kerjakan, 2 rakaat yang lebih baik dari dunia dan isinya, maka boleh diganti selesai sholat. Di mana hadis Qais ya, bahwa Nabi SAW, Qais bin Amr ya, dia menyebutkan bahwa Nabi SAW melihat seorang sholat ya. Setelah sholat subuh, lihat orang sholat setelah sholat subuh 2 rakaat. Padahal termasuk waktu larangan ya. Ini sekalian saya sampaikan waktu larangan sholat sunnah. Ada 5. Setelah subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit, ketika matahari ada di tengah, ketika selesai sholat asar sampai matahari terbenam, ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu larangan sholat sunnah. Ini Nabi SAW melihat sahabat
Salat setelah salat subuh. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, salatus subhi rakaatan. Salat subuh itu 2 rakaat. Kok engkau salat 4 rakaat gitu? Faqala ar-rajul inni lam akun sallaitu rak'atain allataini qablahuma fasallaituma. Ya Rasulullah, aku tadi belum salat qabliyah. Yang 2 rakaat sebelum subuh aku tadi belum salat. Sekarang aku mengerjakannya. Lalu Nabi diam. Ini hadis riwayatkan Abu Dawud dan sahih. Namun lebih dianjurkan salatnya itu tidak setelah subuh, tapi setelah masuk waktu duha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yusalli rak'atil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syams." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari naik. Jadi kalau kisah Amr bin Qais tadi, atau Qais bin Amr yang menceritakan Nabi membiarkan ya orang itu mengqadha setelah sholat subuh, di sini Nabi memberikan arahan dia sholatnya itu ketika matahari sudah naik ya. Kemudian ada sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ini dianjurkan sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat itu di masjid. Kalau di rumah dianjurkan 2 rakaat. Adapun sebelum sholat Jumat, apakah ada sunnah? Ada sholat sunnah mutlak. Walaupun sebagian ulama berpendapat ada qobliyah Jum'ah. Agar kita selamat keluar dari khilaf di antara para ulama, ya kita sholat sebelum Jumatnya itu adalah sholat sunnah mutlak. Karena kalau kita bicara 12 rakaat, ya gimana Ustaz 12 rakaat Ustaz? Kan kalau kita nggak qobliyah Jumat berarti kan kita nggak dapat 12 rakaat. Ya udah niatkan sholatnya sholat sunnah mutlak. Jadi dianjurkan ketika orang datang ke masjid, dia sholat sunnah perbanyak sampai khatib naik mimbar. Sekali lagi, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan atau berpendapat adanya qobliyah Jumat. Karena Nabi SAW sebenarnya ketika beliau sholat Jumat itu tidak disebutkan beliau sholat qobliyah, karena beliau langsung naik mimbar ya. Adapun yang qobliyah zuhur, ya tadi disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, jamaah rahimakumullah, kapan waktu melaksanakan sholat sunnah rawatib tadi? Maka setiap sunnah qobliyah itu dilaksanakan sebelum qomat, sebelum iqamatus sholat. Bagaimana dengan ba'diyahnya? Maka disebutkan waktu ba'diyah zuhur itu kapan berakhir? Berakhir dengan masuknya waktu asar. Ba'diyah maghrib kapan berakhir? Berakhir dengan masuknya waktu sholat isya. Ini agar kita ya segera ya. Adapun mengqadha sholat sunnah rawatib yang biasa dikerjakan, kalau bicara tadi yang qobliyah subuh bisa diqadha setelahnya atau lebih baik ketika matahari sudah terbit. Adapun yang lainnya ya boleh sebenarnya mengqadha, karena Nabi SAW kalau nggak sholat qobliyah zuhur, beliau biasa mengqadhanya setelah zuhur. Itu disebutkan dalam hadis Aisyah. Aisyah melihat Nabi SAW, kalau qobliyah beliau nggak sempat jadi ba'diyah. Beliau ba'diyahnya bukan 4, bisa jadi 8 tadi. Karena mengqadha yang sebelum zuhur ya. Hibati fillah, adapun ada sholat yang lainnya ya. Sholat duha, sholat malam ya, insya Allah kita semua bisa mengkajinya. Bicara sholat duha itu waktunya adalah sejak matahari terbit agak tinggi, mungkin kira-kira 10-15 menit setelah matahari terbit itu masuk waktu sholat duha, dan itu termasuk sholat yang mulia juga. Kapan berakhir? Ya berakhir ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi sebelum itu kita sudah berhenti melaksanakan sholat duha. Jumlahnya bebas sebenarnya.
Boleh 8 rakaat, boleh paling nggak 2 rakaat ya, boleh 12 rakaat, boleh 20 rakaat, terserah. Adapun sholat malam, itu sholatul lail itu dimulai selesai sholat isya. Kapan berakhirnya? Ketika fajar terbit. Lebih utama sepertiga malam akhir. Kemudian pelaksanaannya dua-dua yang lebih utama. Walaupun kalau bicara witir, Nabi pernah mengerjakan sholat witir 9 rakaat langsung. Beliau hanya duduk di yang ke-8. Beliau pernah sholat witir 7 langsung, 5 langsung, 3 langsung. Paling sedikit 1 rakaat kalau bicara sholat malam ini ya, witir tadi. Dan Nabi menganjurkan sholat witir, ya kalau nggak bisa sholat witirnya di akhir malam, ya sebelum tidur melaksanakan sholat witir. Terakhir jamaah, dianjurkan ya, ketika mau sholat sunnah itu, setelah sholat fardu, itu tidak langsung. Tapi diputus dulu dengan berzikir ya, atau dengan pindah tempat. Dengan seperti itu kita tidak menggabungkan antara sholat fardu ini dengan sholat sunnah. Dianjurkan juga pindah tempat tadi untuk memperbanyak saksi-saksi kita di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Jadi sebenarnya kalau untuk membahas sholat sunnah ini panjang sekali. Ana tadi membuka buku Sholatul Tatawu ini, ana pikir bukunya kecil ya. Ternyata 200 halaman bukunya jamaah. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan.